Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada tutorial untuk pengoperasian komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Mayobi versi 18. Adapun tutorial kita kali ini materinya yaitu transaksi penjualan secara kredit dengan metode untuk pencatatan persediaannya metode perpetual dan penilaian persediaan dengan rata-rata bergerak atau metode average. Tutorial ini merupakan kelanjutan dari data awal perusahaan dagang atau dari tutorial sebelumnya, video 1 sampai video 3 yang sudah ditayangkan sebelumnya. Jadi tutorial kali ini yaitu tutorial bagian keempat. Oke, kita langsung saja. Jadi sebelum kita membuka program Mayobi, di sini akan saya tayangkan bukti transaksi yang akan kita gunakan untuk pengoperasian daripada program Mayobi itu sendiri. Di sini untuk transaksinya atau buktinya yaitu bukti faktur penjualan kredit. Jadi faktur itu bukti kredit. Jadi kalau faktur penjualan berarti bukti penjualan secara kredit. Di sini ada beberapa informasi yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, nomor faktur. Di sini sudah ada FPJ 12-1, kemudian tanggal transaksinya, tanggal 2 Desember, kemudian ini pihak pembelinya. Jadi kita selaku pihak penjual PT Cahaya, kemudian di sini pihak pembelinya toko Andani. Kemudian ada beberapa informasi tentang barang dijual. Kemudian di sini ada subtotalnya, total barang yang kita jual yaitu 59 juta. Kemudian dikenakan PPN, jadi barang yang kita jual itu dikenakan PPN 10%. Berarti 59 juta dikali 10% sama dengan 5.900.000. Kemudian frek ini biaya angkut. Berarti barang yang kita jual ini dikenakan biaya angkut juga sebesar 500.000. Jadi total tagihan 65.400.000. Itu gambaran transaksi yang nanti akan kita kerjakan di program Mayobi. Jadi sekarang kita buka langsung program Mayobi-nya melalui layar utama. Di sini sudah ada shortcut-nya, kita double klik. Tunggu sebentar sampai tampil menu utamanya untuk program Mayobi versi 18 ini. Agak lama loadingnya. Nah, ini sudah tampil program Mayobi-nya, sudah ada beberapa menu pilihan, ada open, create, dan seterusnya. Jadi untuk materi ini kita ambil dari entry data sebelumnya. Entry data sebelumnya sudah disajikan langkah-langkahnya pada video-video sebelumnya. Jadi kita langsung buka saja sekarang. Klik open. Kita buka PT Cahaya yang sudah kita entry sebelumnya. Tunggu sebentar. PT Cahaya ini pada tutorial sebelumnya kita simpan di direktori D. Kita cari PT Cahaya. Nah, ini sudah ada PT Cahayanya, double klik. Kemudian klik OK. Nah, ini tampil menu Command Center. Menu Command Center ini ada beberapa modul atau menu. Pertama modul akun, modul banking, modul sales, dan seterusnya. Ini kalau saya sering sebutnya dengan istilah modul atau bisa juga menu. Jadi ada menu utama, ini sub menunya. Jadi untuk pencatatan secara kredit penjualan, jadi dari bukti faktur penjualan kredit, maka proses langkah yang harus kita kerjakan. Pertama, klik modul sales, kemudian klik enter sales. Ini tampil fakturnya, bentuk faktur yang disajikan oleh program Mayobi. Di atasnya kita pastikan pilihan pada invoice. Di sini ada 3 pilihan, ada code, ada order, ada invoice. Kita pastikan pilihannya invoice.
Kemudian customer, pelanggan kita atau tempat kita menjualkan barang dagangan itu, tadi toko Andani, tertera pada faktur, double klik. Invoice nomor faktur tadi kita gunakan huruf besar FPJ 12-1. Kemudian tanggal transaksi tanggal 2 bulan 12 tahun 2019 sesuai dengan tanggal di transaksi penjualan kredit atau di fakturnya. Kemudian sip. Sebelum kita mengisi kolom ini, kita hilangkan dulu centang teks inklusifnya dengan asumsi bahwasanya total barang di kolom ini belum termasuk pajak. Jadi pajak nanti dihitung langsung pada bagian di bawah kolom lajur ini. Jadi kalau seandainya centangnya kita aktifkan, maka di data di sini sudah nilai di data kolom faktur ini sudah termasuk include pajak, sudah termasuk pajak. Jadi kita hilangkan centangnya. Pertama tadi 20 unit barang penjualannya, klik tombol tab, kemudian kita pilih barang yang dijual, kemudian di sini kita harga satuannya 1.600.000 sesuai dengan nilai faktur tadi, double klik, Kemudian berikutnya 15 unit sesuai dengan nilai faktur. Nama barang Oxon yang kita jual. Klik. Harga barangnya 1.800.000 sesuai dengan nilai jual di faktur. Double klik. Nah, jadi di sini sudah tertera jumlah barang kita jual. Dan secara otomatis di sini subtotalnya sesuai dengan nilai faktur tadi 59 juta. Kemudian pajaknya 5.910% dari subtotal. Nah, di sini dikenakan biaya angkut flag. Biaya angkut tadi tertera di faktur 500.000. Tekan tab. Nah, seperti ini gambarannya. Ini cara kita mengentry faktur penjualan secara kredit. Jangan lupa memonya diisi. Sini secara otomatis penjualan kepada toko Andani sudah secara otomatis. Sebelum kita record, kita cek dulu jurnalnya sudah sesuai atau tidak. Kita tekan Ctrl R pada keyboard, tombol Ctrl dengan huruf R secara bersamaan untuk menampilkan jurnalnya atau pencatatannya. Di sini sudah ada pencatatannya, Nah, kita lihat nanti di sini kalau kita perhatikan prosesnya, jurnal seperti ini. Ini dapat kita lihat di data transaksi. Sudah benar ini. Total piutangnya 59 juta, 5.900 dan 500.000, berarti total piutangnya ditotalkan account receivable-nya totalnya 65.400.000. Sudah sesuai dengan nilai faktur tadi. Kalau sudah benar, klik OK, kemudian klik record. Selesai. Nah, berikutnya untuk supaya kita lebih memahami, ini ada uraian yang perlu saya sajikan. Untuk pencatatan perpetual, ini ada dua jurnal sistem perpetual ini. Yang pertama, jurnal mencatat harga jual. Jurnal mencatat harga jual. Account receivable 65.400.000. Ini kalau kita secara manualnya, sumbernya dari faktur penjualan sumbernya. Kemudian cost of goods sold ini
mencatat harga pokok penjualan. Jadi dalam sistem perpetual ada dua jurnal. Pertama jurnal mencatat harga jual, kemudian jurnal mencatat daripada harga pokok penjualan. Ini sumbernya dari kartu persediaan nilai ini 38 juta. Jadi soal tadi kalau kita jurnal secara manual seperti ini gambarannya. Nah, maka di sini ya, nilai 38 juta ini didapat dari harga pokok penjualan ini didapat dari, kalau kita perhatikan saldo awalnya untuk cucek 80 unit ya. Harga pokoknya, harga belinya 1 juta, total 80 juta. Kemudian untuk auksion 70 unit, nilai harga belinya 1.200.000, totalnya 84 juta. Ini presiden awal. Kemudian tadi terjadi penjualan. Terjadi penjualan pada tanggal 2 Desember sesuai dengan transaksi di faktur tadi, 20 unit. Ini kita cetak harga belinya 20 juta. Totalnya ini ada sisanya. Ini bentuk gambaran secara manualnya ketika kita mencatat di kartu persediaan. Jadi totalnya 20 juta ditambah 18 juta, 38 juta. Jadi sama dengan jurnal tadi. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat nih. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat tampak rekap jurnal di Mayop tadi. Ini jurnal di Mayop tadi nilainya seperti ini. Kemudian tampak ketika dicatat secara manual. Ini gambaran secara manualnya. Jadi total ini sumbernya dari faktur penjualan. Kemudian ini sumbernya dari kartu persediaan. Nah, nilai ini nilai account receivable ini totalnya 65.400.000 diperoleh dari total account receivable yang ada di jurnal ini. Maka totalnya 65.400.000. Jadi uraian dari sini di total sekian, maka nilai ini masuk ke nilai ini kalau kita catat di secara manualnya. Itu gambarannya. Jadi jurnal pada transaksi Mayop tadi sudah sama ketika kita, kalau seandainya kita ingin menjurnal secara manual, berarti data yang kita masukkan entry penjualan secara kredit itu sudah benar di program Mayobi. Nah, itu gambarannya. Ini saja untuk tutorial kali ini yang dapat kami sajikan, yaitu transaksi penjualan secara kredit. Proses dan angkanya sudah dijelaskan tadi pada uraian tutorialnya. Saya Hari, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.